Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurelawati dan kakak-kakak saya yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan pemberantasan korupsi secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat berserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurmaliza, saya merupakan mahasiswi kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan terkait pemberantasan korupsi. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap peserta penyuluhan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini melalui Zoom meeting. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang korupsi, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, dan cara pemberantasan korupsi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah, korupsi berasal dari kata corruptio yaitu busuk. Sedangkan secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dapat disimpulkan bahwa definisi korupsi yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis korupsi? Jenis-jenis korupsi terdiri dari 7. Yang pertama itu merugikan keuangan negara, yang kedua suap penyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Nah, selanjutnya apa saja penyebab korupsi? Penyebab korupsi ada 2. Yang pertama, faktor umum penyebab korupsi, dan yang kedua yaitu faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Nah, yang pertama yaitu faktor umum penyebab korupsi. Menurut Ghosn Theory, yang pertama yaitu greed atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Yang kedua yaitu opportunities atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat, exposures atau pengungkapan, tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Selanjutnya, faktor internal dan faktor eksternal korupsi. Faktor internal mencakup 2 yaitu, pertama, sikap perilaku individu. Sikap tamak atau rakus, moral yang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup mendesak, dan gaya hidup konsumtif. Kedua, aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris menyatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang yang korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadi. Nah, lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Sedangkan faktor eksternal mencakup 4 aspek. Yang pertama, sikap masyarakat terhadap korupsi. Seperti nilai-nilai yang dianut masyarakat. Masyarakat seringkali menganggap bahwa pejabat harus kaya dan masyarakat memandang wajar hal-hal umum yang menyangkut kepentingannya.
Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak memenuhi kebutuhan atau terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas. Yang ketiga itu aspek politik. Aspek politik terkait politik uang pada pemilihan umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan membeli sesuatu atau menyuap para pemilih atau anggota yang dapat memenangkan pemilu. Dan yang keempat yaitu aspek organisasi. Nah, aspek organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi atau dia yang melakukan korupsi biasanya andil terjadi korupsi karena membuka peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya, dampak korupsi. Dampak korupsi terhadap ekonomi yang pertama itu penurunan produktivitas, yang kedua lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang ketiga rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, yang keempat menurunnya pendapatan dari sektor pajak, yang kelima meningkatkan hutang negara. Kemudian dampak korupsi terhadap pelayanan kesehatan. Yang pertama tingginya biaya kesehatan, yang kedua tingginya angka kematian ibu, yang ketiga tingkat kesehatan masih buruk. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, solidaritas sosial semakin langka. Dan yang kelima itu demoralisasi. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang pertama yaitu birokrasi tidak efisien layanan publik. Yang kedua, matinya etika sosial politik. Yang ketiga, runtuhnya otoritas pemerintahan. Nah, selanjutnya dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup. Yang selanjutnya menguatnya plutokrasi. Selanjutnya hancurnya kedaulatan rakyat dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Kemudian dampak korupsi pada penegak hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap pelestarian lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Dan yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Cara pemberantasan korupsi. Di dalam Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada 6 strategi nasional yang telah dirumuskan guna mewujudkan tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta penanaman nilai budaya yang berintegritas. Yang pertama itu pencegahan, yang kedua penegak hukum, yang ketiga harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang keempat kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, yang kelima pendidikan budaya anti korupsi, dan yang keenam mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kemudian ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama itu strategi represif, yang kedua itu strategi perbaikan sistem, dan yang ketiga itu strategi edukasi dan kampanye. Sekian penyuluhan terkait korupsi dan pemberantasan korupsi. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.